Salam, selamat bertemu dalam renungan tengah minggu. Ketika saya lagi susah, lagi galau, selalu saya menyanyikan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24 ini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila jatuh, ia tak luka parah, sebab Tuhan memegang tangannya. Rasul Paulus berkata, mati untung, hidup harus berbuah. Atau hidup tidak ada celaka, tidak ada rugi, tidak sial, mati masuk surga. Hidup bermanfaat bagi orang lain. Ini dikatakan ketika Rasul Paulus hidup dalam kebenaran Tuhan Yesus. Tema saya malam hari ini, stop celaka. Seseorang dapat saja jatuh sebab tersandung, terpleset, menabrak sesuatu karena tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, seperti dialami oleh Etikus yang duduk di jendela dan tertidur lelap karena mengantuk mendengar khotbah panjang dari Rasul Paulus, lalu terjatuh dari tingkat 3 ke bawah dan mati. Tetapi Paulus turun lalu merebah diri ke atas orang muda dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 sampai 10. Saudara, walaupun Etikus jatuh dari lantai 3, tetapi masih hidup, masih tertolong karena tangan Tuhan menopang. Untung masih hidup, tidak celaka. Kita pasti pernah jatuh, entah di jalan, di rumah, di kantor, jatuh secara fisik. Saat berjalan, berkendaraan dapat mengakibatkan fatal jatuh itu. Namun kejatuhan rohani berakibat lebih mengerikan. Contohnya, orang jatuh dalam dosa, pencurian, perzinahan, pembunuhan, penyembah berhala, dan sebagainya, berakibat kematian kekal. Itu tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 23. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita bangkit dari segala kejatuhan dan kegagalan kita. Dalam studi, usaha, pekerjaan, hidup nikah, rumah dan rumah tangga. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan pengalaman kejatuhan dan kegagalan terjadi demi kebaikan kita. Bagi orang yang hidupnya berkenan kepadanya, tidak akan dibiarkannya jatuh tergeletak, sebab Tuhan Yesus sanggup mengangkat kita dengan tangannya yang kuat. Bagaimanapun juga, dalam Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13 mengingatkan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu
sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Stop celaka dalam Yesus Kristus. Saudara, dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 berbunyi, Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan Yesus memakai perumpamaan relasi antara Dia dengan umat tebusannya itu seperti seorang gembala dengan domba. Ini merupakan relasi yang sangat-sangat indah, begitu dekat, begitu intim antara gembala sejati dengan dombanya. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka. Tuhan Yesus mengenal siapa yang akan menerima karunia penebusannya. Penebusan Tuhan Yesus bukan suatu penebusan yang impersonal, yang tidak bersifat pribadi. Dia mati, disalib, lalu ditawarkan siapa yang mau diselamatkan. Saya tidak kenal kamu, tapi silakan datang untuk mendapat berkat. Tuhan Yesus tidak bagi berkatnya tanpa adanya relasi. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengasihi domba-dombaku. Kristus mati dengan pengenalan siapa yang akan mendapat penebusannya. Ini hal yang indah sekali. Dalam ayat 28 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Cara satu-satunya Tuhan Yesus menolong adalah Dia mengambil nasib yang harus kita miliki. Dia harus dihancurkan di dalam keadilan dan murka Tuhan. Inilah pengertian yang harus kita pahami. Tuhan dengan karakter yang agung di dalam kasih, adil, dan suci. Allah menghancurkan Kristus di atas kayu salib. Demikian kita sudah tidak lagi dihukum. Di dalam surat Roma, Paulus mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Maka setiap orang yang sudah berada di dalam Kristus tidak lagi di dalam murka Tuhan, karena sudah Dia curahkan kepada Kristus. Dengan kata lain, tak ada kecelakaan yang menimpa orang percaya. Seharusnya stop celaka, stop kemalangan, kesialan pada orang percaya. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung murka Allah pada kita. Dia gembala yang baik bagi kita. Saudara sekalian, apabila saudara setelah mendengar renungan ini mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mau didoakan, bisa hubungi nomor yang dimonitor ini atau WA yang dimonitor ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh yakin dan percaya kalau kami telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada hal yang mencelakakan kami. Karena Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami. Tidak ada murka Allah bagi kami. Kami boleh memperoleh keselamatan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap tingkatkan iman percaya kami pada Tuhan. Biar kami tetap sungguh-sungguh mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh memperoleh keselamatan yang kekal selama-lamanya. Segala masalah tidak akan mencelakakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.